Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ayu Sutasari dari kelas PBA SD 3 dengan nomor NIM 19050364141. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan fintech syariah. Pengertian perusahaan fintech syariah. Fintech syariah merupakan suatu kombinasi dari inovasi yang berada di bidang finansial atau keuangan dan teknologi dalam mempermudah proses transaksi dan investasi yang didasarkan pada dasar-dasar hukum syariah atau hukum Islam. Dasar hukum fintech syariah. Yang pertama, berlandaskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Yang kedua, berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Manfaat fintech syariah. Yang pertama, membantu para pelaku UMKM yang tidak mampu menjangkau perbankan untuk mendapatkan modal usahanya. Yang kedua, menguntungkan banyak pihak. Fintech sejatinya berperan sebagai penyaluran antara pihak dengan dana berlebih dengan pihak yang membutuhkan dana dan mensejahterakan ekonomi masyarakat lemah dengan usaha kecil agar sanggup menghidupi usahanya. Yang ketiga, bebas riba. Fintech berbasis syariah lebih aman karena tidak ada bunga. Yang keempat, prosesnya yang mudah. Karena kemudahannya untuk diakses secara online, maka sangat mudah jika membutuhkan akses transaksi keuangan, cukup dengan memanfaatkan smartphone dan internet saja. Yang kelima, sebagai pendorong sekaligus penggerak untuk memperkenalkan gaya hidup halal kepada masyarakat luas dan tidak hanya terbatas pada masyarakat muslim saja. Yang selanjutnya, fungsi fintech syariah. Fintech mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank. Dalam hal sistem pembayaran, fintech berperan dalam menyediakan pasar bagi pelaku usaha, menjadi alat bantu untuk pembayaran, penyelesaian atau settlement, dan clearing. Juga membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien. Sistem operasional fintech syariah. Dalam layanan pembiayaan teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut. Yang pertama, fintech syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, akad baku yang dibuat dalam fintech syariah wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, kewajaran, sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan fintech syariah dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-bay, ijarah, mudorobah, musyarakah, wakalah bi al-ujroh, dan qard. Yang keempat, penggunaan tanda tangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, penyelenggara boleh mengenakan biaya atau ujroh atau rusun berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana fintech syariah. Yang keenam, jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi. Perkembangan fintech syariah di Indonesia. Di Indonesia, platform fintech syariah secara umum tumbuh dengan pesat dari tahun 2015 hingga akhir tahun 2017. Walaupun sebagian besar masih berasaskan cara konvensional, itu terjadi karena nilai industri syariah secara global masih sangat kecil jika dibandingkan dengan industri konvensional. Namun, pada tahun 2018 mulailah bermunculan beberapa fintech syariah yang diharapkan akan menjadi solusi berdasarkan hukum Islam.
Tercatat sudah ada 127 perusahaan yang mendaftarkan diri ke OJK data per 30 September 2015, yang mana terdiri dari 119 konvensional dan syariah ada 9. Walaupun begitu, baru ada sekitar 13 perusahaan saja yang memiliki izin di Indonesia, sedangkan sisanya tengah mengajukan surat konfirmasi tersebut kepada OJK. Dalam perkembangan saat ini, industri teknologi keuangan atau yang dikenal dengan fintech memiliki berbagai jenis. Daftar fintech syariah yang tercatat pada OJK yaitu ada Amanah, Alami Syariah, Investri Syariah, Dana Syariah, Danako Syariah, Kazwa, Duha Syariah, dan Syarfi. Walaupun menggunakan dasar syariah, rujukan dasar juga telah dibuat oleh Dewan Syariah Nasional terkait dengan keberadaan finansial teknologi syariah ini. Dasarnya adalah MUI nomor 67/DSN MUI /3/2008 yang mengatur tentang ketetapan apa saja yang harus diikuti lembaga teknologi keuangan terbaru di Indonesia tersebut. Sejarah perusahaan fintech syariah. Munculnya komputer serta jaringan internet di era 1960 sampai 1970 membuka peluang pengembangan dan dalam berbagai bidang, salah satunya finansial. Di era 1980, banyak perbankan di dunia mulai memanfaatkan sistem pencatatan data yang dapat diakses melalui komputer. Disinilah awal mula munculnya fintech. Mulai tahun 1982, E-Trade membawa fintech menuju ke arah yang lebih maju dengan memperbolehkan sistem perbankan secara elektronik untuk para calon investor. Di tahun 1990, dengan pertumbuhan internet yang semakin baik, dengan munculnya beberapa saham online yang memudahkan para calon investor untuk menanam modal mereka. Tahun 1998 menjadi tahun di mana para perbankan di dunia mulai mengenalkan online banking untuk para nasabahnya. Segala bentuk transaksi juga semakin praktis dan mudah. Layanan finansial yang lebih efisien dengan penggunaan teknologi dan software inilah yang dapat diraih dengan fintech. Banyak yang menganggap bahwa munculnya fintech ini akan mengancam keberadaan dari bank. Dari sisi yang tidak jauh berbeda, yaitu penerapan permudah dan cepat untuk melakukan transaksi finansial. Produk yang ditawarkan perusahaan fintech syariah. Yang pertama, perusahaan investasi online. Layanan finansial yang satu ini disediakan oleh bank-bank yang ada di Indonesia, baik bank pemerintah maupun swasta. Layanan ini bisa melakukan investasi secara online, misalnya investasi reksadana, pembelian aset finansial seperti saham, asuransi, obligasi, dan lain-lain. Yang kedua, peer-to-peer lending. Fintech jenis ini memberikan alternatif wadah investasi sekaligus menawarkan pinjaman usaha. Bila reksadana bertujuan untuk menghimpun pemodal besar, P2P lending merupakan sebaliknya. Pinjaman usaha yang ditawarkan pun merupakan pemilik usaha kecil dan menengah. Yang ketiga, crowdfunding. Platform digital satu ini sedikit mirip dengan peer-to-peer lending, namun uang yang dikumpulkan secara gotong royong melalui website crowdfunding tidak selalu dimaksudkan untuk memberikan modal usaha bagi mereka yang membutuhkan. Yang keempat, mobile payment atau online banking. Produk ini ditawarkan oleh dunia perbankan dan memungkinkan untuk melakukan transaksi finansial melalui gawai dan memiliki jaringan internet. Transaksi finansial ini meliputi pembayaran tagihan bulanan, transfer uang, pembayaran belanja pada pedagang di merchant digital, informasi saldo maupun mutasi rekening, dan lain-lain. Yang kelima, marketplace. Marketplace merupakan platform digital yang mewadahi penjual untuk menawarkan dagangannya, sekaligus memberikan kemudahan akses layanan belanja sehingga konsumen dapat mengaksesnya melalui jaringan internet dari mana saja. Profil perusahaan Amanah Syariah. Amanah adalah fintech syariah pertama di Indonesia yang berizin dan diawasi oleh OJK yang hadir untuk mendukung kemajuan para pelaku usaha UMKM melalui cara menjembatani
para pendana dengan para peminjam. Dalam hal ini, para pelaku UMKM yang membutuhkan modal usaha yang halal melalui program pendanaan bersama atau halal crowdfunding. Kami hadir sebagai perusahaan peer-to-peer lending syariah dengan sistem non-direct funding, yaitu para pelaku UMKM diwajibkan untuk menjadi anggota dari Mitra Keuangan Syariah Mikro yang telah terdaftar di Amanah yang berfungsi sebagai lembaga kurasi kelayakan usaha UMKM. Selanjutnya, peta persebaran perusahaan fintech syariah di Jawa Tengah. Bisa dilihat ada PT Andalan Finance Purbalingga, ada PT Klipan Finance Indonesia, ada Citra Mandiri Multi Finance, ada PT Klipan Finance Indonesia Tbk Kudus, ada Andalan Finance, ada PT Klipan Finance, dan lain-lain. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.